Ada apa mau? Tidak, aku nemui dia. Ada juga. Nah. Pak Kapolda. Mudah-mudahan sehat ya Bu ya. Iya, aman. Baik, hari ini saya hadir di Kabupaten Kopi untuk melihat langsung kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh teman-teman dari Kabupaten Kopi, khususnya dari Dinas Kesehatan, kemudian kami dari TNI, juga dari Polda dan dari Polres. Ini memang vaksinasi ini, tetapi di tambah untuk lansia yang ada 2 orang. Nah ini teman-teman kerjasama Polres dengan Koramil dengan orang Pemda memberikan atau mencari para lansia ini. Dan ini ada yang menarik ya di ini, itu mereka yang hadir diberi door prize. Nah ini untuk memberi motivasi aja sebenarnya, supaya para lansia ini pertama memang tidak takut, kemudian juga happy, juga datang ke sini dengan rasa bangga, bahagia, dan kita berharap disembuh. Kita sadar bahwa COVID-19 ini masih di negara kita ya, Indonesia khususnya, Sumatera masih ada. Mudah-mudahan dengan vaksin ini bisa segera menghilangkan COVID-19. Nah, pada masyarakat percayalah bahwa pemerintah, dan saya juga termasuk semua, pemerintah juga kita melaksanakan vaksin ini dan semua aman. Jadi kita berlomba-lomba hadir kemari untuk membuat kekebalan sehingga nanti masyarakat kita kebal hingga COVID-19 bisa hilang. Nah itulah yang diharapkan dari kita semua. Bagus. Kita terima kasih dan juga himbauan pada masyarakat untuk menghentikan perbuatan-perbuatan ini karena ini juga membahayakan orang lain. Udah agak jarang ini. Nah ini rapat banget ini. Yes. Ya jaga jarak, jangan sampai kita mau divaksin malah kita menyebarkan. Ya, ini tugasnya vaksin biar kita menambah imun tubuh. Mari kita jaga-jaga dulu ya, jaga jarak. Terus jaga kebersihan, jangan lupa jaga kebersihan juga. Habis minum aqua jangan dibuang sembarangan sampahnya. Kegiatan pemerintah mungkin ini yang paling tinggi insya Allah ini. Rasa semangatnya dari usia. Ini berarti apa? Sosialisasinya dari dinas kesehatan, dari kepolisian, dari TNI itu masuk semua. Jadi akhirnya untuk
lansia dan guru. Karena apa? Di samping itu guru-guru kan banyak sudah mendengarkan bahwa wali-wali murid itu kepingin anak itu belajar tatap muka. Akhirnya dengan kesadaran guru-guru pun, makanya sekarang guru-guru mau divaksin hari ini. Insya Allah ya setelah divaksin ini nanti bisa sesuai dengan harapannya, yaitu untuk belajar mengajar itu dengan cara tatap muka. Target kita untuk guru sampai kapan Pak vaksin Pak? Untuk vaksin ini 4 hari ya, sampai 4 hari. Bahkan saya sudah mantau juga sampai ke bawah, makanya saya selalu turun, bahkan sampai kepala desa dan lainnya udah sama-sama vaksin semua. Kalau bagi yang belum ada waktu tambahan nggak Pak? Otomatis, insya Allah ini kok, saya sudah menyampaikan di masyarakat juga, setiap ada acara ini saya sampaikan. Untuk vaksin ini nggak usah khawatir, karena ini persis. Kalau zaman dulu ini ya, zaman dulu itu orang KB aja takut. Orang KB takut, ada yang lari, bahkan kalau saya mendengarkan tuh sempat ada yang bunuh diri waktu KB zaman dulu. Nah sekarang ini mungkin sama. Setelah KB itu dilaksanakan beberapa tahun kemudian, awalnya gratis, persis kayak vaksin ini. Awalnya gratis, nanti lama-lama kelamaan pasti pakai biaya. Contohnya, ya itu tadi seperti orang KB dulu gratis, lama-lama akhirnya harus mengeluarkan dana untuk KB. Vaksin juga insya Allah macam itu. Tidak mungkin pemerintah ini kayaknya kalau secara berkelanjutan itu selalu digratiskan oleh dari pemerintah. Jadi itu terima kasih banyak. Mudah-mudahan minta doanya juga, minta untuk kawan-kawan ini dari Jogja untuk ikut serta mensosialisasi. Pak, dengan guru sudah divaksin ini apakah mungkin belajar tatap muka Pak? Insya Allah nanti akan segera mungkin belajar secara terbuka, langsung tatap muka. Mulai kapan ya Pak ya? Nah kalau tanggalnya kita rembuk dulu juga. Sehingga kan nanti kalau vaksin sudah selesai semua, guru-guru sudah vaksin semua baru. Kalau untuk siswanya Pak bakal divaksin juga enggak Pak? Siswanya enggak. Ya? Itu karena ada usia 8 tahun ke atas itu baru sampai 59 atau 58 itu. 59. Oke, makasih Pak, banyak. bisa jadi bulan depan Pak sekolah udah masuk Pak? Mudah-mudahan, minta doanya mudah-mudahan. Kalau ini semuanya sudah menyadari tentang vaksin ini, mudah-mudahan nanti. Juli ya Pak? Kalau edaran bulan Juli. Juli ya Pak? Ini tahun ajaran baru Pak? Ya, tahun ajaran baru. Oh gitu. Dan waktu sebelum masuk itu seluruh guru dan honor itu udah dapat vaksin? Insya Allah sudah. Sebelum masuk sekolah, insya Allah guru-guru baik itu Yabono dan yang lain, insya Allah sudah divaksin semua. Oke Pak. Oke. Terima kasih Pak. Kita melaksanakan vaksinasi hari ini, mulai hari ini sampai 4 hari ke depan, kita melaksanakan vaksinasi untuk guru di Kecamatan Kota Kayagung dan lansia di Kecamatan Kota Kayagung. Walaupun gurunya di luar Kecamatan Kota Kayagung, tapi mengajarnya di Kecamatan Kota Kayagung itu masuk sesuai dengan surat yang dikirim dari kepala sekolah untuk kita laksanakan vaksinasi di tempat ini. Target kita sebanyak 1.400 total, ya, yang akan divaksin ini. Di sini Pak? Iya. Pak, kalau yang untuk guru yang di luar Kecamatan Kayagung, macam mana? Dia yang ngajar di luar Kecamatan Kayagung, kita akan melaksanakan di tahap kedua. Oh. Tahap kedua menunggu selesai ini, ada apabila kita dapat dropping vaksin langsung tanpa ada jeda langsung. Ini kan target dropping vaksin kita hanya untuk 1.400. Kita lakukan ini secara massal ini agar apa? Agar percepatan pelaksanaan vaksinasi ini dapat terlaksana sesuai dengan target yang kita lakukan. Untuk pendataan lansia gimana Pak? Pendataan lansia yang penting ada KTP Kabupaten Oki dan mendatangi fasilitas kesehatan, kita lakukan vaksinasi. Tidak perlu didata detail, karena ketika mereka datang menunjukkan KTP langsung didata di e-record, didata di PIKER yang ada di panitia atau petugas kesehatan. Pak, kalau misal lansia yang sakit atau gimana Pak? Kita ada screening. Kita ada screening. Apabila tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakan vaksin, maka kita sarankan untuk pulang. Kemudian yang sakit di rumah kita upayakan pulih dulu baru dilaksanakan vaksinasi. Gitu. Pak, kalau buat usia maksimal minimalnya Pak? Minimal kita melaksanakan vaksinasi ini adalah 18 sampai 59 tahun. Itu usia produktif yang kita lakukan vaksinasi. Kemudian 60 tahun ke atas itu lansia.
ada khusus. Kita prioritaskan ini ya lansia untuk di Kabupaten Oki. Pak, boleh tahu perkembangan COVID-19 di Kabupaten Oki saat ini gimana, Pak? Alhamdulillah perkembangan COVID-19 ini sudah landai. Tidak ada terkonfirmasi positif transmisi lokal saat ini. Namun kita himbau kepada seluruh lapisan masyarakat tetap kita protokol kesehatan, kita waspada. Karena apa? Belum semua masyarakat ini dilaksanakan vaksinasi. Kalau sudah 65% saja masyarakat Oki dilaksanakan vaksinasi, maka insya Allah penularan COVID-19 ini akan segera berakhir. Sampai sekarang sudah berapa persen memangnya, Pak? Kita sudah melaksanakan vaksinasi ini baru sekitar 26%. Untuk tahun, Pak? Selesai ini kita lakukan itu media, kita prioritaskan juga. Tapi menunggu apabila 1.400 ini tidak terserap di Kabupaten Oki, maka kita akan lakukan alokasi untuk media. Tapi habis ini kita minta lagi. Tadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, diwakili Sekretaris, saya sudah sampaikan ini. Didukung oleh Kapolda, alhamdulillah. Kita minta supaya alokasi vaksin Sinovac. Ini masih merek Sinovac kan? Iya, kita minta Sinovac tetap. Ditawari merek lain, terima kasih. Kami akan balik lagi ke awal sosialisasi. Kalau merek lain, tetap Sinovac kita minta. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.